Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita tambah dapat menambah semangat kita untuk taat kepada Allah. Dengan bertambahnya ilmu, tambah kuat untuk meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ini butuh ilmu yang benar tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah, agar dia memiliki semangat, memiliki kekuatan, memiliki kegigihan dan kesabaran untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keagungan ruqyah syariah itu sudah dibuktikan dari sejak zaman dahulu. Karena ruqyah Al-Quran, ruqyah dengan menggunakan Al-Quran merupakan obat yang sempurna apabila peruqyah memiliki syarat-syaratnya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, maka Al-Quran yang menjadi obat sempurna bagi semua penyakit hati, penyakit badan, maupun penyakit dunia dan akhirat. Tidak seseorang pun yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kesembuhan dari Allah. Kita hanya berusaha untuk membuat sebab-sebab kesembuhan. Apabila seseorang sudah memperbaiki caranya berobat dengan menggunakan Al-Quran, kemudian sudah dia tempatkan pada anggota badan yang sakit dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, menerima dengan lapang dada dan dengan keyakinan yang mantap, serta semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka penyakit itu tidak akan pernah menghalanginya untuk mendapat kesembuhan. Sebab bagaimana mungkin penyakit dapat menghalangi ataupun melawan kalam Allah Azza wa Jalla, Rabbnya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Atau kalau diturunkan di atas bumi, maka bumi itu sendiri pun akan hancur, akan binasa, akan terpotong-potong, terbelah-belah. Allah sudah terangkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, kata Allah, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebab ketakutannya kepada Allah.
Dan apabila perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya manusia itu berpikir. Kita disuruh untuk berpikir. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah analogi menarik berkenaan dengan ruqyah Al-Quran, bahwa Al-Quran ini ibarat senjata yang tajam. Namun, sejauh mana optimalisasi senjata tersebut, bisanya kita gunakan senjata tersebut untuk menyelamatkan diri kita, untuk membela, mengalahkan musuh kita, itu sesuai dengan kekuatan tangan yang memegang senjata tersebut. Senjatanya otomatis F-16 atau rudal yang canggih. Tapi orang yang punya senjata tersebut tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, tangannya lemah, tangannya kena lumpuh, tangannya kena stroke. Untuk apa senjata itu? Pakai apa mau digunakan senjatanya? Maka untuk menggunakan Al-Quran sebagai senjata, untuk menggunakan Al-Quran untuk sebagai obat, untuk menyelamatkan diri kita dari musuh kita yang paling nomor satu, yaitu iblis, setan dari kalangan jin, maka dibutuhkan kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan syariah, amal soleh yang mengamalkannya. Setajam-tajam senjata tak bisa dioptimalkan, bahkan tak bisa digunakan jika dipegang tangan yang lumpuh, tangan yang tidak memiliki kekuatan, tangan yang sudah kena penyakit yang hilang kekuatannya. Syekh Dr. Said bin Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullah menganalogikan ruqyah ibarat sebuah peperangan. Orang yang berperang tidak akan mampu mengalahkan musuh kecuali terpenuhi dua syarat. Yaitu syarat yang pertama, senjata yang benar-benar hebat. Senjatanya canggih, sekali ledakan hancur semuanya tempat tersebut. Yang kedua, ada orang yang mampu menggunakan tersebut. Ini dua syarat untuk menggunakan senjata. Senjatanya canggih, yang menggunakan juga ahli. Tenaganya bagus, kuat, perkasa. Jika tidak ada yang mampu menggunakan senjata tersebut, senjatanya canggih, otomatis, bagus, tapi tak ada orang yang bisa menggunakan senjata tersebut, meskipun banyak jumlah senjata tersebut, meskipun canggih senjata tersebut, tidak dapat digunakan. Tidak ada dapat menyelamatkan, tidak bisa membela, melindungi orang yang memilikinya. Syekh Abdul Azim rahimahullah menuturkan, jika tidak mantap perumpamaannya, ialah seperti tangan lumpuh yang memegang sebilah pedang yang tajam. Ia tak mampu membawa pedang tersebut ataupun menghunuskannya guna menghabisi musuh. Ia pun berkata, tidak dipungkiri bahwa kesalehan seorang memiliki pengaruh dan manfaat sendiri dalam praktek ruqyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Allah menerima orang bertakwa, jadi dia berdoa, mohon kekuatan oleh Allah, mohon pertolongan dari Allah, ingin kemudahan dari Allah, Allah akan berikan kemudahan tersebut. Allah akan turunkan pertolongannya karena dia takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sulaiman Al-Asqar menegaskan, peruqyah hendaknya kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin akan pengaruh zikir, pengaruh bacaan Al-Quran. Setiap kali keimanan dan ketakwaannya bertambah kuat, maka bertambah kuat pula pengaruh ruqyahnya. Maka
optimalisasi pengobatan dengan ruqyah syariah membutuhkan pemenuhan terhadap dua syarat tersebut. Dari sisi terapis, mualis, dan pasien yang diruqyah, keduanya harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai penawar, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Melabuhkan dalam hatinya roja, pengharapan kepada Allah, tawakal, menghadapkan diri tawajuh kepada Allah dengan menyampaikan doa penuh ketulusan, bertaubat sungguh-sungguh. Semakin kuat, insya Allah ruqyah semakin kuat. Oleh karena itu, jika ruqyah tidak menghasilkan kesembuhan, berarti disebabkan oleh kelemahan dari dua syarat tersebut. Bisa jadi terapisnya, orang yang meruqyahnya nggak benar, nggak betul, nggak baik imannya, atau adanya penerimaan dari pasien yang tidak tulus diobati, tidak mau disembuhkan, kurang keyakinannya kepada Allah, kurang ketaatannya kepada Allah, tidak mau sholat, tidak tutup aurat, dan berbagai macam yang lainnya pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia lakukan. Maka ini menghalangi kesembuhan seseorang dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan kalam Allah. Karena kita bermaksiat, kita berdoa, doa kita tidak naik ke langit, doa kita tidak dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya yang kita mohon kesembuhan, menghadapi musuh yang tidak nampak ini, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh yang gaib ini, tidak akan dapat terwujud, tidak akan terkabul kalau kita banyak dosa, kalau kita bermaksiat, kita tinggalkan perintah Allah, kita kerjakan larangan Allah. Ini menghalangi, menghambat penyembuhan dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, yang menggunakan dengan beruqyah, dengan menggunakan asma-asma Allah, dengan menggunakan hadis-hadis Nabi. Semoga diangkat, dipermudah kesembuhannya, dibersihkan penyakitnya buat selama-lamanya. Yang diganggu jin, kena santet, kena pelet, apapun gangguannya dari jenis jin apapun serangannya, semoga Allah lindungi dirinya, Allah angkat seluruh penyakitnya. Ruqyahlah sungguh-sungguh, perbaiki akidah dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan pertolongan kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.